Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elis Widiawati, nomor induk mahasiswa 1908105041. Video ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas praktek ibadah. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai perawatan jenazah. Yang pertama yaitu memandikan jenazah. Adapun dalil memandikan jenazah antara lain An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ladzi saqata amba'irihi igsiluhu bima'i wa sidri rawahul Bukhari wa Muslim, yang artinya Nabi SAW bersabda perihal orang yang meninggal dunia karena terjatuh dari untanya, mandikanlah dia dengan air dan daun bidara. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sebelum memandikan jenazah, perlu dipahami ketentuan tentang orang yang hendak memandikan jenazah. Yang pertama, jika jenazahnya laki-laki, maka yang berhak memandikannya adalah anak laki-lakinya, laki-laki lain. Sementara itu, wanita tidak diperbolehkan memandikannya, kecuali istri, anak wanita, atau mahramnya. Kedua, jenazah wanita harus dimandikan oleh anak wanita atau orang wanita lain. Adapun laki-laki yang boleh memandikannya adalah suami, anak laki-laki, atau mahramnya. Ketiga, untuk jenazah anak-anak, maka yang memandikannya boleh orang laki-laki atau wanita. Apabila pada anggota badan jenazah terdapat cacat, maka orang yang memandikan harus merahasiakan hal tersebut demi menjaga nama baik keluarga jenazah tersebut. Sebaliknya, apabila melihat hal-hal yang positif pada jenazah tersebut, maka diperkenankan untuk menyebarluaskan sebagai motivasi bagi orang lain agar meniru perilaku terpuji si jenazah. Hal lain yang diperhatikan adalah bahwa jenazah yang akan dimandikan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, jenazah itu orang muslim atau muslimah, bukan bayi yang mati dalam kandungan. Yang kedua, anggota badannya masih ada, sekalipun sedikit atau sebagian. Yang ketiga, jenazah itu bukan mati syahid karena mati syahid tidak diwajibkan dimandikan. Tata cara memandikan jenazah adalah: yang pertama, jenazah ditempatkan pada tempat yang terlindung dari sengatan matahari, hujan, ataupun pandangan orang banyak. Juga diletakkan pada tempat yang lebih tinggi seperti balai-balai atau dipan. Yang kedua, jenazah diberikan pakaian seperti sarung atau kain supaya memudahkan memandikannya dan auratnya tetap tertutup. Sementara orang yang memandikan hendaknya memakai sarung tangan. Ketiga, air untuk memandikan jenazah hendaknya air dingin, kecuali dalam keadaan darurat, misalnya di daerah yang sangat dingin atau karena sebab-sebab lain. Yang keempat, setelah segala keperluan mandi disiapkan, maka langkah-langkah memandikan jenazah adalah sebagai berikut. Yang pertama, kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan jenazah dibersihkan sampai hilang najisnya dan kotorannya. Yang kedua, jenazah diangkat, agak didudukkan, perutnya diurut supaya kotoran yang mungkin ada di perutnya keluar. Yang ketiga, kotoran yang ada pada kuku-kuku, jari tangan, dan kaki dibersihkan, termasuk kotoran yang ada di mulut dan gigi. Yang keempat, membaca niat memandikan jenazah. Adapun niat memandikan jenazah, Bismillahi wa ala millati Rasulillah, nawaitu an ughsila hadzal mayyita atau hadhil mayyitata fardul kifayati lillahi ta'ala. Allahumma aghsilhu atau Allahumma aghsilha bil ma'i wasalji wal barad. Artinya, dengan menyebut nama Allah dan agama Rasulullah, saya niat memandikan jenazah laki-laki atau wanita ini fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Ya Allah, mohon Engkau mandikan dia dengan air, salju, dan embun. Yang kelima, menyiram air ke seluruh badan sampai merata, dimulai dari ujung rambut, terus ke bawah sampai kaki sambil berdoa berikut sebanyak 3 kali.
Ghufranaka ya Allah Rabbuna wa ilaikal masir, yang artinya mohon ampunanmu ya Allah wahai Tuhan kami, dan hanya kepadamu tempat kembali. Yang keenam, mendahulukan anggota wudhu dan anggota tubuh bagian kanan ketika menyiram air. Yang ketujuh, menyiramkan dan memandikan disunahkan 3 kali dengan urutan. Seluruh tubuh disiram basah, segera memakai sabun sampai bersih. Sesudah itu diwudukan dan terakhir disiram dengan air yang sudah dicampur dengan kapur, barus, atau bahan lain yang wangi. Yang kedelapan, membaca doa setelah memandikan jenazah. Yang kesembilan, disunahkan untuk memandikan jenazah sebanyak 3, 5, atau 7 kali. Pembahasan yang kedua, mengkafani jenazah. Dalil mengkafani jenazah antara lain An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam birajulin wa qasatuhu rahilatuhu famata wa huwa muhrimun faqala kaffinuhu fi thawbayhi rawahu Abu Dawud, yang artinya Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, seorang laki-laki yang sedang ihram meninggal dunia karena jatuh dari binatang tunggangannya dan didatangkan ke hadapan Nabi SAW, lalu beliau bersabda, kafanilah dia dalam kedua pakaian ihramnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Kain kafan diambil dari harta benda yang ditinggalkan jenazah. Jika jenazah tidak meninggalkan harta benda, maka ditanggung oleh orang yang menanggung belanja jenazah ketika masih hidup. Bila tidak ada juga, maka wajib bagi kaum muslimin dan orang-orang yang mampu untuk mencukupi kain kafan bagi jenazah tersebut. Kain kafan yang diutamakan berwarna putih. Bila tidak ada, maka warna apapun diperbolehkan dan diberi kapur barus serta harum-haruman. Niat mengkafani jenazah. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Nawaitu takfina hadzal mayyit atau hadhil mayyit atau hadhil mayyitati fardhul kifayati lillahi ta'ala. Dengan menyebut nama Allah dan agama Rasulullah, saya niat mengkafani jenazah laki-laki atau wanita ini fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Doa mengkafani jenazah. Allahumma ja'al hadha sawba lahu atau laha rahmatan wa nuran wa hijaban masturon birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin, yang artinya, ya Allah, mohon Engkau jadikan pakaian kafan ini menjadi rahmat, cahaya, pelindung, dan penutup baginya. Atas nama rahmat-Mu, wahai Zat yang Maha Pengasih, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sebaiknya, laki-laki dikafani dengan 3 helai kain putih tanpa gamis dan serban. 1 helai sebagai sarung, 1 lagi menutupi badan dari leher hingga kaki, dan yang terakhir menutupi seluruh badannya. Sedangkan untuk jenazah wanita sebaiknya digunakan 5 helai masing-masing untuk sarung, kerudung, dan gamis, ditambah 2 helai untuk membalut seluruh tubuhnya. Pada dasarnya, semua bahan yang boleh dipakainya sewaktu hidup boleh dijadikan sebagai kafan dan dipilih bahan yang terbaik. Berikut ini penjelasan terperinci tentang tata cara mengkafani jenazah sesuai jenis kelaminnya. Yang pertama, ketentuan mengkafani jenazah laki-laki. Pertama, kain kafan untuk jenazah laki-laki berjumlah 3 lapis dan tiap lapisan kain yang telah terhampar ditaburi wangian. Kedua, diletakkan jenazah di atas kain kafan. Kedua tangannya diletakkan di atas dada seperti ketika sedang berdiri sholat, yakni dengan posisi tangan kanan di bawah tangan kiri. Ketiga, kain kafan lapisan pertama yang langsung mengenai tubuh jenazah dilingkupkan ke tubuh jenazah dimulai dari sebelah kiri, kemudian ke sebelah kanan, kemudian menyusul lapisan berikutnya. Jadi mengkafaninya secara satu persatu, bukan mengkafaninya secara langsung 3 lapis sekaligus. Keempat, ikatlah tubuh jenazah yang sudah terbungkus ketiga kain kafan itu dengan tali yang diambilkan dari kain kafan tersebut.
Ikatan pertama di ujung kepala, ikatan kedua di tengah badan, ikatan ketiga di tengah atau di arah lutut, dan ikatan keempat di ujung kaki. Semua ikatan adalah ikatan sementara karena sesudah dimasukkan ke liang lahat, ikatan-ikatan tersebut harus dibuka kembali. Kemudian, mengkafani jenazah wanita. Pertama, dihamparkan 2 lapis kain pembungkus yang sudah ditaburi wewangian. Kedua, kenakan sarung ke tubuh jenazah, lalu baju kurung, dilanjutkan kerudung. Ketiga, kain pembungkus yang 2 lapis dilingkupkan ke tubuh jenazah selapis demi selapis. Kemudian diikat 4 atau 5 ikatan memakai tali sobekan kain kafan dengan ikatan sementara. Pembahasan selanjutnya, menyolati jenazah. Adapun dalil menyolati jenazah adalah an Jabirin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sallu ala mautakum bil laili wan nahar arba'at takbiratin sawa'an, rawahu Ibnu Majah. Jabir radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sholatilah orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian pada malam hari dan siang hari dengan 4 takbir." Hadis riwayat Ibnu Majah. Orang yang paling berhak menyolatkan jenazah adalah ayahnya, lalu kakeknya, para asobahnya secara berurutan yaitu anak, cucu, saudara, anak saudara, paman, dan anak paman. Alasannya, karena merekalah yang paling berduka atas kematian itu. Apabila terdapat 2 orang atau lebih pada derajat yang sama, dahulukanlah yang tertua atau yang lebih baik bacaannya dan lebih faqih atau ahli fikih, karena dia lebih mulia dan sholatnya lebih sempurna. Pada awalnya, usahakan barisan atau shaf disusun menjadi 3 baris. Setiap shaf paling sedikit terdiri dari 2 orang. Apabila jenazah laki-laki, maka posisi imam sholat berada lurus dengan kepala jenazah. Apabila jenazah wanita, maka posisi imam sholat lurus dengan pusar jenazah. Setelah itu, sholat jenazah dimulai dengan seruan as-sholatu 'alal mayyit. Mari kita menyolati mayat. Adapun tata cara sholat jenazah adalah yang pertama, niat menyengaja melakukan sholat jenazah dengan 4 takbir menghadap kiblat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Usolli ala hadil mayyiti atau al mayyitati arba'at takbiratin fardhu kifayati imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Saya niat menyolati jenazah laki-laki atau wanita ini 4 kali takbir fardu kifayah sebagai imam atau makmum karena Allah Ta'ala. Yang kedua, takbiratul ihram bersamaan dengan niat. Yang ketiga, takbir pertama lalu membaca surat Al-Fatihah sebagaimana sholat yang lain tanpa membaca surat Al-Quran lainnya. Yang keempat, takbir kedua kemudian membaca sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Yang kelima, takbir ketiga lalu membaca doa Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' manhalahu wa ghsilhu bil ma'i wasalji wal barad wa naqihi minal khotoya kama naqaita thawbal abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa lan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannata wa a'idhu min adzabil qabri aw min adzabin nar. Yang ketujuh, mengucapkan salam sambil memalingkan muka ke arah kanan lalu ke arah kiri. Adapun doanya sebagai berikut: Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah ya'tiq riqabana wa riqaba hadzal mayyit minan nar sebanyak 3 kali. Allahumma anzil rahmata wal maghfirah ala hadzal mayyit waj'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wala taj'alhu lahu hufratan min hufarin nar. Wassallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Pembahasan yang keempat yaitu menguburkan jenazah. Dalil menguburkan jenazah antara lain An Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza wada'tum mautakum fil qabri faqulu bismillahi wa ala millati rasulillah. Rawahu Ahmad. Ibnu Umar radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kalian meletakkan jenazah-jenazah kalian di dalam kubur, maka ucapkanlah dengan menyebut nama Allah dan agama Rasulullah." Hadis riwayat Ahmad. Kemudian tata cara menguburkan jenazah adalah yang pertama, dibuatkan liang kubur yang cukup dalam sepanjang badan jenazah, dalamnya setinggi orang berdiri ditambah dengan setengah lengan atau sekitar 2 meter, lebarnya kurang lebih 1 meter. Di dasar lubang dibuat lebih miring ke dalam ke arah kiblat. Maksudnya agar tidak mudah dibongkar binatang buas atau tidak bau setelah jenazah itu membusuk. Yang kedua, bentuk lubang kubur disunatkan memakai lubang lahat atau lubang yang digali di bawah kubur sebelah kiblat, kira-kira muat untuk jenazah, kemudian ditutup dengan papan atau bambu. Jika tanahnya gembur dan mudah runtuh, lebih baik dibuatkan lubang tengah atau lubang kecil di tengah-tengah kubur, kira-kira muat jenazah, disebut dengan istilah syak. Kemudian ditutup dengan papan atau bambu, seterusnya dengan tanah. Yang ketiga, setelah jenazah diusung dan sampai kubur, maka masukkanlah ke dalam liang lahat dengan miring ke kanan dan menghadap kiblat. Keempat, cara memasukkan jenazah adalah terlebih dahulu memasukkan kepala jenazah dari arah kaki makam. Kelima, tali-tali pengikat kain kafan dilepas semua, pipi kanan dan ujung kaki ditempelkan ke tanah. Keenam, setelah itu jenazah ditutup dengan papan, kayu atau bambu yang disebut dinding ari, kemudian di atas ditimbun tanah sehingga lubang itu rata dan ditinggikan seperlunya, kira-kira sejengkal. Para ulama tidak menyukai meninggikan kubur dari permukaan tanah kecuali sekedar sebagai tanda bahwa itu adalah kubur agar tidak diinjak atau diduduki. Kemudian yang ketujuh, meletakkan pelepah yang masih basah atau menyiramnya dengan kembang di atas kubur tersebut. Hal ini sesuai dengan perbuatan Rasulullah SAW pada saat selesai menguburkan putra beliau yaitu Ibrahim. Hikmah perawatan jenazah. Yang pertama, senantiasa merenungkan sabda Rasulullah SAW yang menyeru kepada umatnya agar banyak-banyak mengingat kematian. Yang kedua, merupakan manifestasi dari perasaan persaudaraan Islami atau ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, mewujudkan ketinggian agama Islam, sebab seorang muslim bukan hanya menghormati orang yang hidup saja, tetapi juga kepada yang sudah meninggal dunia. Yang keempat, lebih mempertegas ajaran Islam tentang persamaan kedudukan manusia di hadapan Allah. Semua itu tergambar dalam pengurusan jenazah yang tidak membedakan status sosial, yaitu kaya atau miskin.